Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa teman-teman yang mau belanja online, ini ada tips atau ada semacam pengalaman lah untuk beli online, barang-barang online, barang-barang tapi second, bukan yang baru ya. Kalau yang baru sudah enggak ada kendala ya. Ini saya beli printer Epson L310 dari Shopee. Tokonya lupa saya, jadi kalau sempat saya tak bagikan di deskripsi. Ini ya, saya buka packingnya ini cukup sulit karena ada packing tambahan, yaitu packing kayu sama packing dus sama packing bubble sama plastik. Untuk luarnya plastik, packingnya packing kayu. Saya nggak minta nyatanya packing kayu ini, tapi ya belas kasihan dari tokonya lah, saya dikasih packing kayu. Mungkin karena barangnya ini mudah pecah, kalau takutnya dilempar-lempar gitu, dia dengan rela itu mengganti packing yang tidak saya pesan agar lebih bagus lah kelihatannya atau hasilnya nanti setelah sampai, karena saya sistem COD. Setelah lihat packing kayu, wah, COD nya langsung tak COD, tak bayar langsung. Ini packingnya kayu ya, packing kayu salah, kayu murah tapi aman lah bagi printernya sendiri. Untuk bukanya saya buka pakai obeng minus atau plus sama aja, tinggal obeng. Saya buka, saya palu. Kalau lengket amat tak palu, tak cungkil sama palunya. Yang penting di dalam aman. Ini printer saya belinya second, mungkin bekas pakai ya, nggak apa-apa, karena saya juga punya L310 tapi sudah kebakar, print headnya kebakar karena tinta itu meluber. Mungkin agak bocor atau nggak sempat saya bersihin, itu malah meluber ke fleksibel, kabel fleksibel yang ada di head print itu. Jadi akhirnya kebakar. Setelah kebakar sampai hangus, sampai gosong, akhirnya nggak kedetek sama mainboardnya. Untuk mainboardnya lampunya mati, tapi masih berfungsi, mainboardnya masih bisa digunakan, tapi nggak kedeteknya itu masalah kebakar. Untuk di konektorannya itu yang kebakar, malah gosong ya, nggak bisa kepakai. Ini dusnya, untuk tintanya ini saya malah dikasih tinta 4, hitam, merah, biru, kuning. Kemungkinan tintanya sudah habis ini, sudah mepet. Saya dikasih tinta, dusnya itu ada dus tambahannya lagi, jadi triple. Ini saya dapat kabel power sama kabel USB. Saya angkat, terusnya saya simpan. Ini packingnya kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 inilah untuk satu printer. Luarnya plastik, setelah plastik ya packing kayu, packing dos. Setelah packing dos ya ada bubble ini, bubble hitam. Tapi untuk ekspedisinya saya katakan bagus juga ini.
Untuk kurirnya juga bagus, nggak bikin packingannya ini retak atau gimana. Ini jaga banget dari tokonya, dari kurir pengambilan paket sama kurir pemberian paket sampai kurir sini, sampai kurir ke rumah ini tuh bagus juga, menjaga banget. Karena ada printnya, itu ada tulisan fragilnya, ada print out tulisan jangan dibanting, jangan dibalik, barang mudah pecah gitu. Jadi mereka berhati-hati, masuk jujur semua ya, baik kurir, ekspedisi, terus ya tokonya, sampainya selamat, aman lah. Ini saya gunting bubble-nya ya, ini agak sulit karena guntingnya nggak tajam. Sama kok bisa nggak tajam sama plastik, apalagi bubble. Padahal kalau kertas ini bagus ini kalau kertas, tapi nggak, aku plastik nggak bisa. Gunting bisa begitu ya, ya sekedar pengalaman lah. Kadang ke kertas itu tajam, malah ke plastiknya nggak tajam. Ini kemungkinan hasil tes springnya ini, untuk yang color-colornya bagus kayak. Untuk harga L310 Epson bekas ini 850 saya belinya ya, di hari sekarang ini, di bulan sekarang lah, bulan 4 April 2026. Tapi saya ngupload ini di Mei 2020. Ya di bawahnya juga nggak bocor, tintanya nggak meluber. Ini saya masih belum lihat tandon untuk tintanya, karena tandon untuk tintanya ini belum tak buka, karena yang bikin meluber biasanya di situ kayaknya. Kadang sampai kertas kotor. Ini nomor rangka, serial nomornya saya spill semua. L310 ya, Epson ya, ada barcode-nya tadi. Ini sudah terbuka semua. Nah, setelah packingnya saya rasa bagus, terus pelayanannya juga bagus, dari mulai pesan sampai sekarang saya buka bagus semua, alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi saatnya untuk tes spring. Kita tak simpan dulu. Ini untuk tes springnya saya malah kebingungan, karena walau bagaimanapun tempatnya sudah berantakan, apalagi datang barang baru ya, terpaksa saya tindihkan di atas yang lama lah, printer yang lama saya tindihkan, kan hanya nyoba tes spring. Saya coba tes spring ini kabelnya pakai kabel yang lama, untuk kabel USB nya juga kabel yang lama, jadi tidak perlu install driver. Akhirnya setelah saya colokin power, saya colokin kabel USB, saya colokin, tak tes lah. Tombol power saya nyalain, saya pencet, saya ambil kertas untuk tes springnya, malah nggak hidup. Aduh, bingung aku jadinya, pusing, 7 keliling. Yang ya namanya bekas kok
pasti ada kendalanya seperti ini. Akhirnya saya buka resetter untuk Epson L310. Saya buka di PC, saya utak-atik, saya cari head cleaning untuk tes spring, dan untuk baca berapa pemakaian atau blinkingnya berapa nanti kalau ada blinking. Saya coba tes, tak pencet tombol power, tetap aja nggak hidup. Malah saya pusing. Akhirnya saya sempat berburuk sangka kepada tokonya. Aduh, mati. Apanya yang mati ini? Apa dari kabelnya? Apa dari printernya? Pada rasa bimbang dan ragu antara punya saya sama punya tokonya. Akhirnya saya ganti. Ini berapa kali saya coba, aduh belum, pencet lama belum, pencet sebentar belum. Akhirnya saya ganti kabel power milik dari tokonya yang disertakan di dalam boxnya ini. Kabel power saya ganti, saya cabut yang lama, tapi untuk kabel USB nya tetap pakai yang lama, hanya kabel power aja yang tak ganti yang punya tokonya tadi. Saya pencet, aduh tetap gak bisa. Saya utak-utak lagi, apa reseternya ya bermasalah. Kok bingung saya, sampai reseternya yang diutak-atik. Padahal ini kan jalur dari powernya, jalur dari arusnya. Apa ada apa enggak? Pusing, bingung, tidak putus asa lah. Kita coba cari solusinya, gimana baiknya, gimana mudahnya. Akhirnya saya balik atau saya ganti posisi. Kayak orang kawinan aja, ganti posisi. Ya, ganti posisi. Saya taruh di atas kursi merah. Siapa tahu berani malah menyala lagi kursi merahnya. Terus saya umek lagi reseternya. Saya pencet lagi. Saya cabut, saya pencetnya tetap, aduh, sampai akhirnya jatuh ini. Aduh, malah ada kendala jatuh lagi. Untung nggak putus. Pencet lagi, masih mati. Pencet lagi, masih mati. Cabut lagi, tak pencet lagi. Cabut lagi, cabut yang di belakang, cabut yang di depan, masukin lagi. Cabut masuk gitu. Tak pencet lagi. Siapa tahu nggak ada shotnya dari elko. Terpaksa saya cabut semua lah. Akhirnya takutnya ini ada setrum, ada magnet dari yang lama yang rusak ini. Jadi ikutan rusak. Jadi kena imbasnya. Akhirnya saya pindahkan yang lama, saya taruh di bawah, saya taruh di lantai yang lama. Akhirnya yang baru saya pindah ke tempat yang lama. Barangkali ini sudah ada solusi yang lebih ringan lah. Takutnya yang baru ini ngambek, malah yang lama ditindih, yang barunya malah ngambek. Aduh, aku kok ada di atas yang rusak ini. Setelah dipindah, saya colok, saya pencet lagi,
dicolokin ini malah. Saya pencetin lagi agar tidak ada arus yang ada di dalam di mainboardnya, agar semua arus terputus, habis sudah semua. Akhirnya saya colokin yang di belakang, dan yang stop kontaknya saya colokin, terus USB nya saya masukin. Semuanya sudah dicolokin, ya tak hidupin lagi. Pertama sih nggak hidup, dihidupin lagi, dihidupin lagi. Alhamdulillah, dan ternyata berhasil. Ternyata ada efeknya juga ya, malah nggak mau sama yang rusak, ngambek kan ini printer. Nah, setelah itu legalah saya, dan sempat berburuk sangka sama toko itu. Saya cabut lagi dong, maaf ya, untuk toko apa ya, lupa saya telah berburuk sangka, kok printer mati mau dijual gitu. Setelah tes print ternyata hasilnya bagus. Enggak, ini hasilnya putus-putus. Akhirnya saya cleaning lagi. Tapi untuk proses cleaningnya ini membutuhkan waktu yang lama, kayaknya 3 menit atau 4 menit. Ya biasalah teman-teman yang punya Epson, pasti dah untuk cleaningnya ini lah butuh waktu lah. Tidak kayak ya kalau merek-merek yang lain juga bisa itu. Cleaningnya juga lama juga. Akhirnya saya cleaning. Ya sengaja memang tidak dipercepat untuk cleaningnya, agar proses untuk videonya ini durasinya biar lebih lama dikit, apa-apa. Karena walau bagaimanapun untuk cleaning ini membutuhkan proses pengaliran tinta. Tapi semoga dalam proses cleaning ini tidak meluber kemana-mana. Atau kemungkinan yang lama itu cleaningnya, sering cleaning sih saya, jadi kemungkinan yang meluber itu tinta yang bocor itu kemungkinan cleaningnya terlalu sering, jadi malah bikin banjir, malah bikin korslet ya. Saya cleaning ini dengan PC pakai yang reseptor yang menengah, middle, tidak low tidak deep, tapi yang middle, yang menengah lah. Saya langsung ke menengah biar cepat gitu. Tapi biasanya kalau cleaning ini kan biasanya yang low, yang kalau yang strong, yang deep itu terlalu dalam, itu ya putus-putusnya itu banyak gitu. Kalau cuma dikit kayak tadi itu yang setengah menengah itu sudah cukup kayaknya. Mungkin teman-teman juga bisa pilih yang rendah atau yang menengah atau yang dalam,
ya terserah teman-teman lah. Oh ini bekas kok ya, saya pilih yang menengah karena ini bekas. Mungkin ini pemakaiannya jauh lebih banyak, tapi kayaknya pemakaiannya tidak begitu banyak. Lebih banyak pemakaian punya saya, karena punya saya sudah kotor. Ini masih bagus, tapi untuk apa, untuk segel-segelnya ini kayaknya ada yang sobek untuk headprintnya, segel di headprint. Tapi semoga saja headprintnya bisa tahan meskipun ini sudah gantian headprint, tapi semoga tidak gantian, masih orinya. Ya setelah dites print, setelah hasil tes print untuk menengah, resetnya ya yang head cleaning menengah, ini hasil tes printnya full hitam, full merah kuning birunya full juga. Alhamdulillah, senang hatiku. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah secercah sharing hari ini. Dadah.